Oke, ini kita saksikan video selanjutnya ya. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون يا جماعه الخير انا قدام رفيعي لكن هون كله قدامه هون كله. Histeris dan kepanikan melanda warga Beirut, Lebanon setelah serangan Israel menghantam sejumlah area komersial dan permukiman. Seorang nenek tertatih berhasil diselamatkan, sementara seorang pria terluka parah dievakuasi dari bawah reruntuhan puing bangunan sesaat setelah rudal Israel menghantam. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Tanpa peringatan, Israel membombardir Lebanon 1 jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Kerumunan wajah-wajah putus asa warga dan jurnalis berkumpul di luar pusat medis Universitas Amerika Beirut setelah serangan udara Israel. Badan Pertahanan Sipil Lebanon merilis 254 orang meninggal, sementara 1.165 terluka pada serangan Rabu 8 April. Ya, memang sebelum terjadi serangan juga di Lebanon, ini jubir militer dari Israel juga sempat bilang bahwa target mereka sekarang itu udah populasi sipil di Lebanon, udah bukan bukan fasilitas militer lah intinya seperti itu. Nah, dan yang bikin anehnya lagi, Mas Bung dan juga Caimin, kenapa serangan ini eskalasi semakin meningkat setelah ada gencatan senjata seperti itu? Kalau dari sudut pandang Mas Bung dan juga Caimin, kira-kira apa yang membuat eskalasi malah makin tinggi setelah gencatan senjata gitu, nggak sebelum gencatan senjata? Ya. Kalau Israel kan memang punya target agar perang ini tetap berlangsung ya. Betul. Jadi tidak akan berhenti gitu. Justru malah yang membabi buta, yang patut kita kecam oleh seluruh dunia adalah kebiadaban mereka menyerang pemukiman sipil yang tadi 254 ya. Korbannya meninggal dunia. Ini sebuah tindakan yang harus dikecam oleh seluruh dunia. Dan ini termasuk kejahatan karena mereka menarget pemukiman, terus kemudian tempat-tempat fasilitas sipil ya, dan tidak ada terbukti sama sekali di situ sebenarnya ada milisi Hizbullah, ada di situ belum tentu ada milisi beneran di sana. Dan kita lihat tadi gambarnya sudah jelas sekali kerusakan yang sangat parah. Itu semua wilayah sipil yang kita lihat tadi. Artinya ya memang ini kesengajaan yang sangat sudah menjadi kebiasaan mereka sih. Jadi mereka memang punya agenda sendiri, bahkan mungkin apa yang di kepalanya Netanyahu itu berbeda dengan apa yang di kepalanya Donald Trump ya terkait ini. Dia punya target sendiri, guys. Menurut saya mungkin. Nah, kerja Caimin gimana? Ya, sebenarnya kan betul tadi yang dibilang Mas Bung bahwa perang ini sebenarnya untuk menyelamatkan Netanyahu dari impeachment politik. Ketika perang berhenti, otomatis dia akan diadili karena kasus korupsi itu. Kalau tidak salah 12 April akan sidang, sidang lagi. Nah, kemungkinan kalau sidang digelar dia divonis bersalah, penjara. Dia itu begitu ketakutan Netanyahu ini. Terbukti dia bahwa dia mengajukan pengampunan kepada presiden Israel. Pengampunan bahwa kalau diampuni kan sidangnya batal. Nah, Donald Trump sendiri mendukung pengajuan pengampunan.
Jadi perang ini sebenarnya seperti yang dikatakan para oposisi Israel dan para kritikus bahwa ini perang direkayasa oleh Netanyahu untuk menyelamatkan dirinya dan juga karir politiknya. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa artinya dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran ini ternyata memang nggak berdampak sama sekali nih ke Israel. Kalau dari sudut pandang Mas Bung dan juga Cak Imin, kira-kira intinya kan di sini yang jadi biang kerok kan si Israel gitu kan. Satu-satunya jalan atau solusi lah untuk bisa menghentikan si Israel ini seperti apa untuk menghentikan perang gitu. Ada nggak kira-kira? Ya satu-satunya cara ya mengalahkan Israel. Gitu aja ya kan. karena Saking memang batunya ya? Iya, karena memang dia ini selalu akan begitu gitu. Mau dipakai berapa poin pun juga akan melakukan mengingkari janjinya lagi. Jadi tabiatnya dari dulu, bahkan kalau tadi 12 April menghadapi pengadilan dalam negeri, artinya nasib dia itu lebih dekat. Sebenarnya dia ini kan penjahat perang internasional kan, yang sudah divonis bersalah gitu. Buruan ICC. Buruan lagi, ya kan? Ini buronan. Jadi di negara tertentu yang meratifikasi dengan ICC dia tidak berani datang kan? Betul. Ya, jadi sebenarnya posisi dia itu sudah sangat terpojok. Nah, cuman memang ya dia akan terus melakukan itu agar mengulur waktu ya, atau mengulur waktu sambil terus buying time, sambil siapa tahu ada perubahan nasib gitu. Berharap diampuni. Ya, dia berharap ada pengampunan, tapi saya nggak tahu internal mereka seperti apa. Publik di Tel Aviv juga sudah mulai marah ya, saya lihat ya. Dan ternyata kecaman juga nggak datang dari Tel Aviv aja. Ya. Di negara Eropa kayak Belanda, Italia itu mereka sudah mulai untuk sebenarnya udah lama sih. Tapi sekarang semakin gencar mereka untuk protes karena menurut orang-orang Eropa ini tindakan yang diambil Israel bukan lagi soal perang biasa lagi, ini udah mengarah ke genosida gitu kan. Iya. Dan itu di ICC sudah terbukti ada genosida ya. Sudah. Ini kan putusan Mahkamah Internasional kan memutuskan ada genosida di Gaza sejak Oktober itu kan. Ya. Artinya ya gitu. Memang jadi gini, kita itu mulai harus belajar jangan melupakan kejadian yang sudah berlalu dengan melihat kejadian yang terus dibikin, ya kan? Ini kan upaya untuk membuat orang lupa. Sebenarnya dia itu sudah melakukan kejahatan yang sangat besar. Maka dia agar orang lupa, dia membuat kejahatan-kejahatan baru. Sehingga penyelidikan itu tidak sempat ya. Tidak sempat ada penyelidikan itu dan orang akan makin lupa gitu. Nah, sekarang sepertinya kalau kita lihat ya, karena antusiasme masyarakat dunia itu untuk menyampaikan laporannya ke sosial media, itu catatan-catatan itu mulai terikot gitu, terikot oleh di dalam benak masyarakat dunia bahwa sebenarnya penjahat berangnya itu elu gitu. Jadi kalau mau menutupi dengan apapun ya penjahatnya tetap kamu gitu. Nah, itulah intinya, itu yang penting. Jadi ini bagian dari topik bahwa sebenarnya perang narasi yang sekarang dilakukan, kalau dulu dengan mudah Amerika dan Israel membalikkan opini, sekarang tidak lagi gitu ya. Gitu ya Jamin ya. Karena contoh yang terbaru adalah ada seorang influencer yang membela penjelasan dari resmi dari PBB bahwa serangan ke Unifil yang yang membuat 3 TNI itu meninggal dunia adalah dari tanknya Markava, jelas dari Israel. Tapi ada yang ngomong itu dari Hizbullah gitu. Mencoba membalikkan sebenarnya ini kerjaannya Hizbullah yang nembak kamu gitu kan. Nah, padahal investigasi resmi diumumkan di Sindonews juga ada, jelas itu bahwa semuanya dari dari tanknya Israel gitu. Berarti ada istilah flag false seperti itu biasanya. Dan ada kaitannya juga dengan perang narasi yang tadi Mas Bung sampaikan di awal. Dan ini kita akan lihat terkait VT yang membahas soal perang narasi ataupun juga perang opini ya dari kedua negara.
strateginya. Ya, tadi kita lihat jubir IRGC ya, Ibrahim Zulfagari yang Ya. kalau kita lihat itu AI atau bukan, tapi lebih ke arah ke AI sih ya, kayaknya ya. Dan kalau dari sudut pandang Mas Bung dan juga Caimin sendiri, arti dari video barusan apa maksudnya? Ya, nanti Caimin nambahinnya. Ini menarik ya. Iya. Kita lihat profilnya Ibrahim Zulfagari ini. Iya. Ternyata pangkatnya masih letnan kolonel ya, artinya belum perwira tinggi lah ya, tinggi banget ya. Ternyata backgroundnya memang dia komunikasi militer. Iya. Jadi terus propaganda strategis dan perang informasi. Jadi ini sangat ahli dalam hal perang narasi. Berarti apa namanya, militer militer Iran sangat sadar bahwa ini orang yang cocok dan cukup menghentak juga dengan video ini ya. Iya. Iya. Artinya dia saat ini muncul itu kan apa ya? Ketika saat itu rame-ramenya kondisi Iran dianggap sudah luluh lantak lah ya, Iya. dibombardir berkali-kali dan tidak akan mampu melakukan perlawanan lah, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba muncul video ini gitu. Nah ini memang bagian dari perang narasi dan menurut saya ini ya ide yang sangat brilian juga gitu, Iya. yang patut satu tayangan berapa detik itu kali ya? Mungkin tayangannya nggak terlalu Iya, panjang nggak ya. terlalu panjang. Itu langsung membuat situasi, oh ternyata di Iran baik-baik saja gitu kan? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Senjatanya masih bisa kemana-mana gitu. Kita abaikan apakah itu AI dan tidak AI, tapi paling tidak namanya perang narasi kan memang harus begitu ya. Sementara kalau kita lihat di Gedung Putih itu juru bicaranya juga anak muda yang Caroline Levitt. Caroline Levitt itu juga termasuk juru bicara termuda ya Betul. di Gedung Putih dan dia Republikan sejati itu. Iya. Dan satu lagi nih, ini sosok yang kontroversial juga, Iya. Menteri Perang. Dulu Menteri Pertahanan, kemudian diubah jadi Menteri Perang dan namanya Pete Hegseth ya. Iya. Ini juga kontroversial dengan pernyataan-pernyataan yang sangat keras, ya, provokatif dan cenderung rasis juga. Gitu. Ya, ini ada kontroversinya, dia namanya dikaitkan dengan isu rasisme. Ya, Pandangan ideologis keras dan gaya hidup pribadi meski sebagian besar belum terbukti secara hukum. iya. Gitu. Kalau Tapi secara memang- hukum memang iya. agak susah. Kan? Tapi ya mungkin yang tersebar di media kan seperti sosial itu kan, gitu ya. Videonya udah beredar kemana-mana kan? Iya, sebenarnya Iya. si Iya. Hegseth ini yang agak dipersoalkan karena dia cenderung membawa agama Bang dalam perang ini. Nah, Oke. Statement terakhir dia itu dia bilang tentara Amerika berperang untuk Yesus Kristus. ya, Ya, yang diprotes membawa agama kan? diprotes oleh Paus Leo itu. Oh iya, sempat, iya, keras ya. Ya, Paus Leo nggak setuju karena dia bilang Tuhan tidak mendengar doa orang yang berperang, katanya gitu. Ya. Jadi dia nggak setuju bahwa atas nama Kristen atau agama apapun dijadikan perang. Oke. Dan kalau kita bicara soal perang narasi ini, berpengaruh seperti apa dalam perundingan di Pakistan untuk perang narasi seperti ini? Mungkin kalau misalnya kita bicara soal perang yang berbau fisik kayak serangan udara, serangan darat itu pasti akan sangat berpengaruh gitu kan. Tapi dalam meja perundingan, seberapa besar efeknya gitu Mas Pung? Kalau menurut saya, ini dua media yang berbeda. Maksudnya dua medan tempur yang berbeda. Ya. Satu medan tempur secara digital, kemudian satu medan tempur di diplomasi kan. Iya. Tapi dua-duanya bisa saling mempengaruhi ini. Iya, kalau semakin banyak blunder yang dilakukan kayak Menteri Perang ini, akan semakin sulit posisi mereka di meja perundingan. Gitu kan. Artinya dia sebenarnya harusnya mendukung perundingan itu berjalan baik, tapi justru malah mendatangkan posisi yang semakin sulit bagi Amerika karena didesak oleh Paus ya sampai bicara tentang itu gitu. Artinya blunder-blunder itu semakin banyak harus dikurangi, baik dari pihak Amerika, Israel maupun dari Iran gitu. Menurut saya itu akan berpengaruh di meja perundingan sih. Mungkin
Ya, memang terkait di perundingan tadi akan berpengaruh karena memang kalau misalkan kita bicara soal perundingan pasti akan menyampaikan opini, akan menyampaikan pendapat untuk memenangkan sebuah argumen dan sebuah kesepakatan seperti itu yang menguntungkan untuk kedua belah pihak seperti itu. Dan memang tentunya ini kita berharap dalam perundingan hari ini di Pakistan Islamabad dan infonya juga udah lockdown di Pakistan untuk mengamankan perundingan nanti gitu. Iya, situasinya. Jadi sejumlah jalan juga udah dialihkan di red zone itu sudah dialihkan supaya aman semua dan bahkan warganya itu diliburkan 2 hari, Mas Bung Caimin untuk khusus itu ya. Iya, untuk biar aman semua. Kalau perundingan di Jakarta menarik juga. Kita libur 2 hari. Nggak usah kan ada WFH. Iya.